Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gani Iksan Majid. Pada video kali ini saya akan membahas tentang investasi di kala banyaknya ketidakpastian seperti wabah virus corona ini. Sebelumnya, jika teman-teman belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan klik tombol like jika teman-teman menyukai video ini. Oke, sebelumnya kita coba lihat asetku dan beberapa peer-to-peer lending yang ada. Kita coba lihat ya. Pertama adalah asetku. Kenapa saya merekomendasikan asetku pada saat ini? Pertama, karena pada asetku kita lihat di sini ada pendanaan yang memiliki hasil yang masih stabil seperti sebelumnya. Pendanaan yang masih ada seperti pendanaan 15 hari yang berbunga 18%, kemudian pendanaan 22 hari 18,5%, 1 bulan 17,5%, dan 2 bulan 20,0%. Rata-rata pendanaan ini masih stabil dengan rata-rata di kisaran antara 20% seperti itu. Dan jika kita melihat dari bunga bank atau bunga suku bunga yang telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia, di mana suku bunga sekarang ini diturunkan menjadi sekitar 4%, sehingga untuk deposito dan lain-lain akan menyesuaikan dengan suku bunga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Sedangkan untuk pendanaan di peer-to-peer lending masih stabil di angka kisaran 20%. Contohnya saja kita lihat asetku di sini. Masih di kisaran 20%. Hanya saja untuk pendanaan jangka panjang yang sebelumnya ada seperti pendanaan 4 bulan sampai 12 bulan sudah dihilangkan. Maksimal untuk pendanaan sekarang hanya sampai 3 bulan. Coba untuk kita lihat bagaimana pergerakan uang yang saya investasikan di asetku. Kita klik modal. Ya, di sini ada modal saya, yaitu sekarang sudah pergerakannya mencapai 75.406.568 dengan total penghasilan adalah 8.401.000. Dan setiap harinya saya menghasilkan 42.817 untuk pendanaan yang saya investasikan. Sebelumnya saya sudah menandakan memang pendanaan panjang. Ada pendanaan panjang saya yaitu 9 bulan, 8 bulan, dan 5 bulan, 7 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 6 bulan, 4 bulan, 4 bulan. Dan memang ini saya investasikan sebelum adanya virus corona, sehingga masih ada pendanaan di atas 3 bulan yang ada di asetku. Dan memang hasilnya stabil sampai sekarang, masih untuk penghasilannya masih stabil dan tidak pernah ada keterlambatan atau telat bayar dari asetku kepada investor. Kemudian coba kita lihat dengan aplikasi yang lain atau peer-to-peer lending yang lain, seperti kita lihat yaitu Coinworks. Untuk Coinworks sebelumnya saya tidak aktif di Coinworks, hanya saja saya sebelumnya memang memiliki akun Coinworks, hanya saja nominal untuk investasinya sudah sedikit karena terakhir saya ambil semuanya untuk saya pindahkan ke asetku. Alasannya memang pada Coinworks ada sedikit permasalahan untuk diri saya, yaitu ketika kita mau invest dan ketika narik itu penarikan ada biaya, dan ketika kita mau invest dulu itu kita kena biaya transfer karena bank yang digunakan Coinworks berbeda dengan bank yang saya miliki. Hanya saja untuk sekarang memang kalau menurut saya untuk kondisi adanya wabah virus corona ini di mana ekonominya tidak stabil, kita bisa menggunakan Coinworks untuk investasi di peer-to-peer lending. Kita coba lihat apa saja
investasi-investasi yang bisa kita lakukan di Coinworks. Nah, kita kalau perbedaannya di Coinworks dengan di Asetku, yaitu kalau di Asetku di sana hanya tertera jangka tenor pinjaman, kemudian bunga yang didapatkan, dan sudah seperti itu. Namun pada Coinworks di sini terdapat ada seperti penjelasan ini akan disalurkan untuk apa, ada invoice financing atau inventory purchase atau invoice financing juga seperti itu. Jadi fungsi dari pendanaan kita bisa tahu untuk apa seperti itu. Dan di sini juga ada grading untuk masing-masing peminjam, apakah mereka bagus atau tidak, kualitas dari pinjaman mereka akan memenuhinya dengan tepat waktu atau tidak. Itu ada gradingnya, yaitu C3, C1, B1, B2 kayak gitu. Nah, kita coba lihat yang pertama yang muncul di atas ya. Sini ada Coin Business Inventory Purchase dengan grading C3, tenornya adalah 12 bulan dengan bunga memang tinggi 23,53%, namun resikonya adalah C3. C3 itu termasuk resiko yang lumayan tinggi ya, namun hasilnya memang besar. Dengan jumlah investasi tersisa yang bisa kita lakukan yaitu 1.232.000.000 di sini. Ini adalah contoh-contohnya, dan 23%, 16%, 16%, 16%, 22%, 21%, 22%. Dan di sini perlu kita lihat juga apakah peminjam itu bagus atau tidak dalam menyicil dari pinjamannya itu, sehingga kita yakin kalau pinjaman yang kita berikan itu dapat kembali dengan jumlah yang sesuai seperti itu. Nah, ini perbedaannya antara Coinworks dan Asetku. Tapi untuk bunga memang 11-12 hampir mirip ya. Ada yang 16%, 22%. Kalau di Asetku paling rendah 17,5%, 17,5% hingga ada 21%. Kalau di Coinworks ini ada 15% masih ada, dan ada yang 23% tadi kita lihat ya. Seperti itu. Oke, mungkin buat teman-teman atau anak muda yang memiliki kelebihan dana yang bingung mau dimasukkan kemana, mau diinvestasikan kemana, silakan untuk dimasukkan ke peer-to-peer lending yang saat ini memang salah satu instrumen investasi yang lumayan bagus di saat krisis akibat wabah ini. Seperti itu. Bisa di Asetku atau di Coinworks atau di peer-to-peer lending yang lain yang mungkin belum saya review sebelumnya, seperti ada Modalku dan ada beberapa yang lain seperti itu. Mungkin sekian video untuk kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.